Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Lailani dari Program Studi Sarjana Trapaners Keperawatan Semarang, jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Saya dari kelas reguler dengan nomor presensi 17. Nomor NIM saya P1337420622024. Saya akan menjelaskan tentang menganalisa ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Pada tahun 1968, Nurholis Majid menuliskan artikel panjang yang berjudul "Modernisasi ialah rasionalisasi, bukan westernisasi". Beliau juga berusaha memberi jawaban Islam terhadap masalah modernisasi. Di antaranya sebagai berikut. Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi, sebab kita menolak westernisme. Dan westernisme yang kita maksudkan itu ialah suatu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala percabangannya. Beliau juga menjelaskan mengapa beliau menolak sekularisme, karena kaitannya dengan ateisme. Menurut beliau, ateisme adalah puncak sekularisme. Sekularisme itulah sumber segala imoralitas. Tentu ini adalah hal yang negatif bagi umat muslim. Berikutnya, saya akan memberikan sedikit cuplikan video dan penjelasan mengenai di bidang mana sajakah pengaruh westernisasi terhadap ajaran Islam dan moralitas bangsa Indonesia. Berikut videonya. Terutama di bidang politik, menurut aku di bidang politik kan kita banyak sekali kan partai di Indonesia yang tentunya mereka tidak selalu baik-baik aja, dan mereka biasanya saling mendukung partai masing-masing sehingga menyebabkan perpecahan dalam bangsa Indonesia. Biasanya ada juga partai yang menyebabkan adu domba antara partai satu dengan partai yang lainnya, padahal kan mereka kebanyakan mayoritas orang Islam. Harusnya mereka tahu adu domba juga bukan hal yang baik di agama Islam. Ya, apalagi di partai itu biasanya ada yang namanya korupsi kan. Korupsi itu kan sudah jelas sangat dilarang dalam Islam. Tetapi meskipun banyak wakil rakyat yang mayoritasnya muslim, mereka tetap tidak takut dengan agama, tidak takut kepada Tuhan, dan mereka masih melanggar itu dan menganggap korupsi adalah sesuatu hal yang biasa. Menurut kamu gimana? Padahal bagusnya itu anggota-anggota dewan, gak cuma anggota dewan sih, masyarakatnya juga ya. Menurut saya yang bagi yang orang Islam ya, dalam memajukan negara itu kayaknya penting buat berpegang teguh kepada agama agar negara juga bisa maju. Ya benar. Terus ada juga riset di internet itu menyebutkan bahwa Islam dalam bidang sains ya terutama itu sudah tertinggal banget di negara-negara Eropa yang lain. Jadi kita mungkin bisa mengembangkan itu dengan cara literasi, biar kita bisa mengembangkan cara berpikir kita dan perspektif kita terhadap suatu hal yang baru, supaya seperti misalkan budaya asing itu kita tidak asal menerima gitu aja. Ya sekarang banyak budaya
Nah itu juga kita harus lebih pintar untuk menyaring budaya asing supaya tidak melanggar norma-norma yang ada di bangsa Indonesia. Termasuk juga banyak sih budaya asing yang melanggar norma syariat Islam karena di sana mungkin di sana juga banyak orang juga menganggap itu hal yang wajar, termasuk juga LGBT. Sekarang juga menjadi hal yang wajar di Indonesia, padahal kan itu jelas-jelas salah banget di ajaran Islam. Bahkan lesbian aja ada yang didukung sampai menikah, itu kan hal yang salah kan. Lesbian kayak gitu kan sudah sangat dibenci oleh orang banyak ya, tapi malah banyak sekali yang melanggarnya dan menganggap itu hal yang biasa.